Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan para habaib, para syaraib, zurriyat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang utama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita, terutama nikmat taufik, hidayah dan inayah, sehingga dengan itu semua kita bisa berkumpul di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah, berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid dharaini amin. Dan kata Syekh Abu Syakur As-Salimi qaddasallah sirrah di dalam kitab Tamhid, bahwa adalah bid'ah itu 5 perkara. Pertama, bid'ah pada zat Allah. Kedua, bid'ah pada kalam Allah. Ketiga, bid'ah pada sifat Allah. Keempat, bid'ah pada segala perbuatan hamba. Kelima, bid'ah pada segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bid'ah pada zat Allah, seperti misalnya dia mengatakan atau dia meyakini bahwa zat Allah itu berjisim. Nah, dia mengatakan atau dia mengiktikadkan bahwa zat Allah itu bebenda, atau dia mengatakan bahwa zat Allah itu mempunyai anggota seperti anggota tubuh manusia. Dan pada af'al perbuatan Allah, atau dia mengatakan bahwa Allah itu berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ujarnya, aku sudah hidup susah di dalam dunia, hidup sudah sakit di dalam dunia, amun aku mati dimasukkan Allah ke dalam neraka, berarti Allah itu zalim lawan aku, misalnya. Dan pada kalam Allah, dia meyakini, mengatakan bahwa kalam Allah itu sama seperti kalam makhluk, atau dia mengatakan bahwa kalam Allah itu baharu, misalnya. Dan pada segala sifat Allah, seperti dia menetapkan bahwa Allah itu ada mempunyai sifat kekurangan. Nah, Allah ada mempunyai sifat kekurangan. Contohnya misalnya dia mengatakan, dia meyakini bahwa Allah itu hanya mengetahui secara global, secara jumlah. Allah tidak mengetahui makhluknya kalau secara terperinci. Nah, ini keyakinan i'tikad yang bid'ah. Nah, jadi adapun bid'ah pada zat Allah dan pada af'al perbuatan Allah dan pada kalam Allah dan pada segala sifat Allah
dengan tiada sebenarnya, maka yaitu kafir. Maka orang itu kafir. Sekali-kali tiada ikhtilaf, tiada berbeda pendapat segala ulama pada mengatakan dia kafir. Itu sepakat ulama mengatakan bahwa orang yang mengiktikadkan macam tadi kafir. Adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba atau pada segala sahabat Rasulullah, maka apabila ada ia bersalahan dengan firman Allah Ta'ala yang nyata atau hadis yang ittifaq segala ulama pada sahnya itu hadis, atau bersalahan dengan ijma', maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan kafir juga. Sekali-kali tiada bersalah-salahan ulama. Nah, adapun bid'ah pada segala perbuatan hamba, contoh seperti i'tiqad kelompok Qadariyah. Nah, kelompok Qadariyah mengatakan bahwa perbuatan hamba itu memberikan bekas. Nah, jadi kelompok Qadariyah mereka mengatakan, meyakini bahwa perbuatan hamba itu memberi bekas. Atau pada segala sahabat Rasulullah. Nah, dia mengatakan bahwa Abu Bakar itu kafir ujarnya, Umar kafir ujarnya, Utsman kafir. Yang Islam itu ujarnya hanya sahabat Sayyidina Ali. Nah, misalnya itu bid'ah pada segala sahabat Rasulullah. Nah, maka apabila ada ia bersalahan dengan firman Allah Ta'ala yang nyata atau hadis yang ittifaq segala ulama pada sahnya itu hadis, atau bersalahan dengan ijma' ulama, maka bid'ah yang demikian itu mewajibkan kafir juga. Sekali-kali tiada bersalah-salahan ulama. Seperti macam tadi tuh, kelompok Qadariyah mereka mengatakan bahwa perbuatan hamba, perbuatan makhluk itu memberi bekas. Atau dia mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman itu masuk neraka. Nah, itu jelas bertentangan dengan hadis yang sahih. Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar masuk dalam surga, Utsman masuk dalam surga, karena masuk dalam 10 orang yang dipastikan Nabi min ahlil jannah. Nah, orang yang meyakini itu, orang yang bid'ah pada hal itu, dalam perkara itu, sepakat ulama bahwa orang itu kafir. Dan jika ada bid'ah itu bersalahan dengan qiyas atau hadis yang tiada ittifaq, yang tidak sepakat segala ulama pada sahnya, atau ada pada hadis itu takwil sekira-kira hasil syubhat, maka bid'ah yang demikian itu tiada mewajibkan kafir, hanya jadi bid'ah sayyi'ah jua. Maka yaitu maksiat yang amat keji, wajiblah tobat daripadanya. Nah, tetapi kalau bid'ah pada perbuatan hamba tadi tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang disepakati ulama kesahihannya, atau tidak bertentangan dengan ijma' ulama, itu kada kafir. Cuman itu bid'ah yang sesat, wajib tobat. Contoh, nah seperti orang yang meyakini, orang yang mengatakan bahwa perbuatan hamba itu memberi bekas dengan kekuatan yang Allah letakkan, yang Allah berikan pada diri hamba itu. Nah, jadi ujarnya ubat. Nah, dia meyakini, dia mengatakan bahwa ubat itu bisa menyembuhkan dengan kekuatan yang Allah letakkan pada ubat itu.
Api bisa membakar dengan kekuatan yang Allah letakkan pada api itu. Nah, lading bisa melukai dengan kekuatan yang Allah letakkan pada lading itu, sehingga lading itu bisa melukai. Nah, orang yang beriktikad, orang yang meyakini semacam itu kada sampai kafir. Itu kada sampai kafir. Ulama khilaf, ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan kada. Nah, ujar sebahagian ulama itu kada sampai kafir. Nah, cuman itu i'tikad yang bid'ah, orang yang melakukannya wajib tobat daripadanya. Nah, itu. Hubaya, hubaya, hendaklah engkau ketahui, hai Talib, bahwasanya pekerjaan yang telah teradat pada setengah negeri bawah angin kepulauan Indonesia. Nah, ketahui hai Talib bahwasanya pekerjaan yang telah teradat pada setengah negeri bawah angin seperti membuang pasilih, membuang sial dengan melakukan upacara, membuat sesajin, nah kemudian dihadiahkan kepada roh-roh halus. Nah, itu ngarannya pasilih, membuang sial dengan cara membuat upacara, ada upacaranya, nah kemudian dibikin sesajin, misalnya 40 macam wadai, misalnya kopi pahit, kopi manis di situ, bubur habang, bubur putih misalnya. Nah, kainnya diandak di pohon ganal di situ, atau dilarutakan di sungai. Nah, untuk membuang sial tadi. Nah, seperti membuang pasilih dan menyanggar. Menyanggar itu istilah orang Bahari, menyanggar benua ajar. Artinya menjaga benua daripada bahaya. Sama dengan cara membikin sesajin juga. Nah, jadi kebiasaan orang-orang Bahari seperti membuang pasilih dan menyanggar dan barang yang seumpamanya, yaitu bid'ah pada perbuatan hamba yang bersalahan dengan Quran dan hadis dan qaul sahabat dan ijma' sekalian ulama. Maka yaitu bid'ah dalalah yang amat keji, wajib atas orang yang mengerjakan dia segera tobat daripadanya, dan wajib atas segala raja-raja dan orang-orang besar menghilangkan dia dari karena yang demikian itu daripada pekerjaan maksiat yang mengandung beberapa macam daripada yang munkar. Dan tiap-tiap pekerjaan yang mungkar itu wajib menegahkan dia dan menghilangkan dia dengan suruh Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa nas Quran dan hadis. Nah, jadi itu perbuatan yang bid'ah, bid'ahnya sesat. Nah, soal pertanyaan berapa macam pekerjaan yang mungkar yang terkandung di dalam pekerjaan berbuang pasilih dan menyanggar itu. Nah, artinya kemungkaran apa saja yang terkandung di dalam membuang pasilih dan menyanggar tadi, apa-apa saja kemungkarannya. Jawab, adapun bagai macam munkar yang terkandung di dalam pekerjaan itu amat banyak. Pertama, setengah daripadanya tabzir namanya. Artinya membuang-buang harta dengan membelanjakan dia pada pekerjaan yang diharamkan. Inilah arti tabzir. Dan orang yang membuang-buang harta dan membelanjakan dia pada pekerjaan yang demikian itu dinamai mubazzir. Maka adalah tabzir itu sesuatu munkar yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya,
di dalam beberapa nas Quran dan hadis. Nah, jadi kemungkaran pertama yang ada di dalam membuang pasilih dan menyanggar itu adalah tabzir. Arti tabzir itu apa? Membelanjakan harta, membuang-buang harta pada pekerjaan, pada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Itu mubazir secara luas dahulu. Dia ada basi duit, kemudian ditukarakannya untuk menukar arak, menukar khamar. Nah, ini dalam istilah agama tabzir, ngarannya mubazir, membelanjakan harta di jalan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin. Artinya, janganlah engkau mubazir, dari karena segala mereka yang mubazir itu adalah mereka itu saudara segala syaitan jua. Yakni jangan engkau belanjakan hartamu pada pekerjaan yang haram, dari karena bahwasanya segala mereka yang membelanjakan hartanya pada pekerjaan yang haram itu jadi saudara segala syaitan jua pada pihak terperdaya dengan perdayanya, dan bersama-sama dengan dia mengerjakan pekerjaan yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, jadi kemungkaran yang pertama yang ada di dalam membuang sial atau menyanggar tadi itu adalah membuang-buang harta. Tabzir, membuang-buang harta padahal pada perkara yang diharamkan Allah. Hai sekalian saudara yang akil, dengarlah tegah larangan Allah Ta'ala daripada mengerjakan tabzir akan orang yang mubazir, dan cela Allah Ta'ala akan orang yang mubazir, sekira-kira disamakan Allah Ta'ala akan dia dengan segala syaitan yang sejahat-jahat makhluk. Adakah patut tabzir itu dipermuliakan dan dibesarkan, padahal Allah Ta'ala menegah dan mencela dia? Artinya patutlah Jisidin kita memuliakan, membesarkan perkara mubazir itu, padahal itu jelas dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, kemungkaran yang kedua yang terkandung di dalam membuang pasilih dan menyanggar itu, dan setengah daripada bagai macam munkar yang terkandung dalam pekerjaan berbuang pasilih dan menyanggar itu, ittiba'us syayatin wa ghururihim. Artinya mengikut segala syaitan dan perdayanya. Maka mengikut segala syaitan dengan menghasilkan barang permintaannya dan mengharap-harap yang dijanjikannya, itu satu munkar yang amat keji yang ditegahkan Allah Ta'ala dan Rasulnya di dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Nah, jadi syaitan atau roh-roh halus orang gaib tadi meminta macam-macam, minta sediakan sesajin melalui dukun tadi, melalui dukun. Jadi syaitan atau roh-roh halus orang gaib hendak wadai misalnya 40 macam. Nah, jadi ujar nang tukang tetamba, ini orang ini kemana-mana sudah baubat kada mau ampih, tuhuk baubat kada mau ampih, datang lawan tabib lawan dukun. Nah, ujar dukun, ikam ni karena ampun orang. Nah, jadi amun ikam hendak ampih, ujar dukun, ulah sesajin wadai 40 macam. Kopi ulah juga, kopi manis, kopi pahit, bubur ulah juga, kaina andak di bawah berumahan, kada boleh sedikit pun diambil makanan itu. Nah, andak di bawah berumahan. Nah, ini kalau kita hakun maumpati apa yang dikatakan dukun tadi,
berarti kita mengikuti syaitan. Karena dukun tadi memberikan saran lawan kita itu dapat daripada syaitan dukun tadi. Jadi amun kita menuruti apa yang dikatakan dukun, berarti kita mengikuti syaitan. Apakan lagi dipadahkan oleh dukunnya, nang menggawi ikam ini orang parak juga, kada orang jauh nah. Karena macam-macam pulang sangka jahat lawan orang nang di sekitar kita. Nah itu. Jadi kemungkaran yang kedua yang ada di dalam membuang pasilih tadi adalah mengikut syaitan dan tipu dayanya. Oleh karena itu Nabi sangat keras mengancam orang yang mendatangi dukun itu. Man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, faqad kafara bima unzila ala Muhammad au kama qala Rasul. Nah berarti ini orang kafir kada percaya dengan Al-Quran yang diturunkan lawan Nabi kita. Karena di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa yang mengetahui perkara gaib itu hanya Allah Ta'ala. Dukun kada tahu juanya, syaitan kada tahu juga. Nah bila orang membenarkan apa yang dikatakan dukun tadi, berarti kafir dengan Al-Quran. Dan di hadis yang lain, orang yang mendatangi dukun itu tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Kada diterima itu. Seperti firman Allah Ta'ala, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Artinya, dan jangan kamu ikut akan segala jalan syaitan, yakni perhiasannya dan perdayanya, dari karena bahwasanya syaitan itu bagi kamu seteru atau musuh yang amat nyata. Hanya saja tiada menyuruhkan syaitan itu akan kamu, melainkan dia berbuat kejahatan dan segala pekerjaan yang keji-keji jua. Dan lagi firman-Nya, wa may yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Artinya, dan barang siapa menjadikan ia akan syaitan itu walinya, yang diikutnya akan dia lain daripada Allah Ta'ala, maka sanya beroleh kerugianlah ia dengan rugi yang amat nyata, menjanjikan syaitan itu akan segala manusia dan mengharap-harap ia akan mereka itu dengan yang dijanjikannya, dan tiada menjanjikan syaitan itu akan mereka itu melainkan akan perdaya juga. Nah jadi mestinya kalau kita garing baubat ke dokter, baubat ke dokter, atau kita minta banyu kepada orang-orang saleh, datangi tuan-tuan guru, datang kepada Habib, nah minta doa lawan sidin, minta tawar lawan sidin dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Nah karena Al-Quran itu syifa, penyembuh. Jangan datang ke dukun, jangan. Salah alamat tadi, ruginya maka iya. Kafir dengan Al-Quran, kemudian ibadah kita kada diterima selama 40 hari. Dan lagi firman-Nya, wala yaghurrannakum billahil gharur innasyaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Artinya, janganlah diperdayakan akan kamu oleh syaitan yang sangat memperdayakan dengan agama Allah Ta'ala, dari karena bahwasanya syaitan itu seteru bagi kamu, maka jadikanlah oleh kamu akan dia seteru. Hanya saja tiada menyeru syaitan itu akan segala mereka yang mengikut dia, melainkan supaya jadilah mereka itu
daripada mereka yang mempunyai neraka bersama-sama mereka itu dengan dia. Artinya kalau kita mengikuti syaitan berarti kita umpat ajakan syaitan masuk neraka bersama-sama dengan syaitan gitu. Dan lagi firman-Nya, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum adu mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Artinya, tiadakah kujanjikan kepadamu hai sekalian anak Adam bahwa jangan kamu sembah akan syaitan, yakni jangan kamu berbuat bakti akan syaitan dengan berbuat sesuatu dengan suruhnya dan waswasnya dan perdayanya, dari karena syaitan itu seteru yang amat nyata bagi kamu dan sembah oleh kamu akan daku, inilah jalan yang betul. Hai sekalian saudara yang akil yang berakal, dengarlah olehmu akan tegah larangan Allah Ta'ala daripada mengikut syaitan. Dan pikirkan olehmu dengan akalmu akan suruh Allah Ta'ala dengan menyeterui syaitan di dalam beberapa nas ayat Quran. Maka betapa kiranya harus, artinya bagaimana bisa, bagaimana boleh diikut dan dijadikan sahabat dan tulan yang dihormati dan dimuliakan dengan sehabis-habis hormat dan dimuliakan sekira-kira diperbuatkan baginya syaitan tadi warna bagai makan makanan dan juadah kui-kui yang indah-indah yang tiada boleh disisai oleh seorang manusia jua pun. Coba ujar Sidin, dengarkan, pikirkan larangan Allah Ta'ala. Jangan mengikuti syaitan, jangan menjadikan syaitan itu kawan. Nah, bagaimana bisa kita menjadikan syaitan itu sebagai sahabat, sebagai orang yang diikuti, kemudian semua permintaannya dikabulkan, hendak wadai, hendak itu diulahkan? Bagaimana bisa itu, ujar Sidin, sedangkan Allah Ta'ala melarang kita untuk mengikuti syaitan tadi. Ketahui olehmu hai sekalian ikhwan akan tabiat dan perangai iblis dan segala syaitan seperti yang termazkur tersebut di dalam beberapa nas ayat Quran, bahwasanya adalah iblis dan segala syaitan tiada menyuruhkan mereka itu akan insan melainkan dengan berbuat yang qabih, yang buruk, yang jelek dan tughyan, artinya kezaliman. Dan tiada yang dijanjikan mereka itu akan segala manusia melainkan hurur, tipuan dan isyan, kedurhakaan. Maka adakah patut diikuti suruhnya yang semata-mata kejahatan, dan adakah patut diharapkan janjinya yang semata-mata perdaya dan lanjuran? Maka tiada jua orang yang mengikut suruhnya dan mengharap akan janjinya melainkan orang yang ahmak. Jadi orang yang hakun mengikuti suruhan syaitan, orang yang hakun mengikuti apa yang disuruh syaitan tadi, kemudian mengharap apa yang dijanjikan syaitan, tiada lain, ujar Sidin, orang itu adalah orang bodoh. Ini orang bodoh yang kadang mengerti dengan agama, melainkan orang yang ahmak, bodoh atau tulul dan maghrur, tertipu jua adanya. Nah, jadi sangat banyak kemungkaran-kemungkaran yang ada di dalam membuang pasilih dan menyanggar tadi. Di antaranya yang pertama adalah tabzir, membuang-buang harta dalam hal perkara yang diharamkan Allah. Kemudian kemungkaran yang kedua adalah ittiba'us syaitan tadi, mengikuti syaitan dan tipu daya mereka. Nah, kemudian yang ketiga kaina ila hadratin Nabiil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من مجيبة الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.